warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Mahasiswa? Kembali lagi bertemu dengan saya, Diah Diniwanti, dalam mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kompensasi dan evaluasi jabatan. Namun sebelumnya, kita akan memulai dengan penjelasan awal tentang kompensasi dan evaluasi jabatan. Berikut ini pengertian dasar tentang kompensasi dan evaluasi jabatan. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, baik secara langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Adapun evaluasi jabatan atau job evaluation adalah suatu proses sistematis untuk menilai, mengidentifikasi, dan memberikan nilai terhadap suatu jabatan yang ada di perusahaan dan menentukan kelas jabatan. Sobat mahasiswa, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana tujuan dari pemberian kompensasi dan evaluasi jabatan itu sendiri. Antara lain yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bahwa dalam pemberian kompensasi ini adalah untuk pemberian kebutuhan ekonomi atau kegiatan secara ekonomis dari karyawan itu sendiri. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas kerja, di mana satu hal untuk memotivasi karyawan di dalam memacu pekerjaannya dan ketercapaian dari target-target yang diminta oleh perusahaan. Berikutnya adalah mendorong kemajuan dari organisasi. Organisasi memiliki beberapa kemungkinan-kemungkinan di dalam mengidentifikasi terkait dengan potensi yang dimiliki oleh karyawan, sehingga mampu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana atau hal apa saja yang perlu untuk ditingkatkan. Berikutnya adalah menciptakan keseimbangan dan keadilan. Ini juga menjadi salah satu hal poin untuk membangun bagaimana satu evaluasi dilakukan. Yang pertama dengan menentukan nilai jabatan, kemudian organisasi yang efisien, dan bagaimana pengembangan karyawan dalam melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi terhadap jabatan yang bisa untuk ditingkatkan. Sobat muda, berikut ini kita akan sampaikan tentang bagaimana kompensasi yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu sendiri. Yang pertama adalah tingkat biaya hidup. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kompensasi di perusahaan lain. Yang ketiga, kemampuan dari keuangan perusahaan atas kemampuan untuk memberikan kompensasi terhadap karyawannya. Berikutnya adalah jenis pekerjaan apa serta tanggung jawab seperti apa yang karyawan menjadi job description-nya. Kemudian yang kelima adalah peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan terkait dengan pemberian kompensasi. Dan yang keenam adalah peran serikat buruh sebagai mediator antara karyawan dengan pihak perusahaan. Sobat muda, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa hal tentang manfaat dari adanya evaluasi jabatan dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia. Ada beberapa hal antara lain yang pertama untuk meningkatkan transparansi kompensasi. Sehingga transparansi dan keadilan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan menjadi salah satu bukti bahwa perusahaan tersebut memiliki manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Kedua, pengembangan karir yang lebih jelas. Dengan adanya job evaluation atau evaluasi pekerjaan ini, maka karyawan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terhadap jalur karir yang mereka akan tetapkan di perusahaan. Selanjutnya ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang pertama adalah metode peringkat atau ranking method. Berikutnya, yang kedua, metode penilaian perbandingan atau comparison method.
Yang ketiga adalah metode titik atau point method. Keempat, metode perbandingan faktor atau factor comparison method. Baik, demikian Sobat Muda penjelasan tentang materi kita, kompensasi dan evaluasi jabatan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.